warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah baik. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Bapak adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 LPTK UIN Sumatera Utara. Hari ini Bapak mengadakan uji kinerja atau UKIN, yaitu tanggal 12 Januari 2023 pukul 8:26. Baiklah anak Bapak, selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin mempersilahkan dulu ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan ketua kelas. Diri. Siap. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Baik, selanjutnya silahkan baca surah Al-Fatihah dan nanti berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas. Belum mulai pelajaran kita berdoa. Doa dimulai. Halo
Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak ingin mengabsen ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ada semua? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan perhatikan ke depan. Tapi sebelum itu, coba saya cek dulu kesiapan kalian, semangat kalian. SMK. Bisa. Wah, terima kasih, luar biasa semangatnya. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Baik. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Lihat, perhatikan ke depan. Inilah dia KD atau kompetensi dasar dari materi kita hari ini 3.7, yaitu menerapkan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya yaitu 4.7, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Baik, siapa yang sudah pernah menyolatkan jenazah? Tunjuk tangan. Wah, luar biasa. Atami sudah, kemudian Sodikin, kemudian Hafiz juga sudah, kemudian mungkin insya Allah yang lainnya akan menyusul. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Kemudian mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, tazkiyah dan ziarah sesuai ajaran Islam. Kemudian selanjutnya menjelaskan tata cara takziah sesuai ajaran Islam. Dan kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Baiklah anak-anak sekalian, masuk kita kepada materi. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang tata cara perawatan jenazah. Anak-anak sekalian, perlu kalian ingat bahwasanya ketika seseorang itu jelaslah sudah meninggal dunia, kemudian ada beberapa pelaksanaan yang harus kita laksanakan terhadap jenazah tersebut. Pertama adalah memandikan. Mandikan jenazah itu. Lalu kemudian, siapakah orang-orang yang memandikan jenazah yang sudah terbaring itu? Yang pertama adalah ketika yang berhak memandikan jenazah itu, ketika yang meninggal itu si istri. Yang berhak memandikannya adalah siapa? Suami. Suami yang lebih berhak memandikan si istri tadi ketika meninggal dunia. Dan sebaliknya pun. Lalu barulah disusul dengan keluarga terdekat. Seperti itu dia. Kemudian selanjutnya adalah poin kedua. Setelah selesai dimandikan, maka jenazah tersebut dikafani. Ya, dikafani. Itu dia. Bagi laki-laki, berapa helai kain kafankah dianjurkan oleh Rasulullah? Sekurang-kurangnya 3. Kemudian perempuan berapa? 5. Itu dia. Pak, bolehkah laki-laki dikafani atau di kain kafannya lebih dari 3, Pak? Boleh. Misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, lalu kemudian seseorang itu ketika hidup di dunia dia adalah pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian wasiatnya, ketika saya nanti meninggal dunia, tolong pakaikan kepadaku kain ihram yang pernah ku bawa dari kota Mekah waktu pelaksanaan ibadah haji. Bolehkah seperti itu dimasukkan? Boleh, tak masalah. Gitu. Baiklah, anak-anak sekalian, dikafani dia. Setelah dikafani, apalagi pelaksanaan
selanjutnya yaitu mensolatkan. Solatkan. Ya, itu dia. Silahkan dia disolatkan. Yang berhak menyolatkan mayat tersebut adalah ketika yang meninggal itu seorang bapak, lalu kemudian dia mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebutlah yang berhak pertama sekali menjadi imam dari mayat yang telah meninggal tersebut. Nah, itu dia. Perempuan juga seperti itu. Ketika seorang ibu yang meninggal dunia, maka yang berhak menyolatkannya adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Kemudian juga suaminya. Lalu kemudian siapa lagi? Saudara-saudara yang terdekat dari mayat tersebut. Itu dia. Kemudian setelah itu barulah dikuburkanlah jenazah tersebut. Diantarkan ke kuburan. Itu dia. Siapa yang sudah pernah mengantarkan mayat ke kuburan? Wah, luar biasa. Laki-laki perempuan semua pernah mengantarkan mayat ke kuburan. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita bahwasanya hidup ini tidaklah lama. Tidak lama. Kata Rasulullah, anak bapak, umat Rasul itu tak jauh dari Rasulullah Muhammad SAW yang umurnya itu 63 tahun ketika meninggalnya. Itu dia. Kalau lebih itu mungkin bonus bagi seseorang. Nah, mungkin sedikit nanti ketika meninggal nanti umurnya 90 tahun, bonuslah bagi dia. Juga perempuan seperti itu. Ketika meninggal nanti 100 tahun, bonuslah bagi dia. Itu. Baik, selanjutnya. Setelah dikuburkan dia, maka diadakan takziah. Apa itu takziah? Siapa bisa menjawab? Perempuan? Apa itu takziah? Apa takziah? Takziah itu adalah mengirimkan doa. menghibur orang yang telah ditinggalkan atau orang yang berduka. Ya, takziah itu adalah menghibur. Iya, itu dia. Datang kita ke rumah ahli takziah tersebut, lalu kemudian Islam mengajarkan kepada penganutnya ketika ada seseorang itu meninggal dunia, lalu kemudian dianjurkan kita datang ke rumahnya, kemudian memberikan penghiburan. Kalau layak kita bantu dia, bantu. Kebiasaan kita di Indonesia ini ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Bahkan ada sebagian orang membuat malam ke-7, malam ke-40, 100, bahkan 1000. Kebiasaannya di daerah-daerah ada seperti itu. Ada juga yang tidak membuat seperti itu. Ya, tergantung tempatnya lah seperti itu. Dan kebiasaan orang melakukan itu. Kemudian selanjutnya ziarah kubur. Anak-anak bapak yang bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur itu apa kegunaan dari kita untuk kita senantiasa ziarah kubur? Yaitu untuk melembutkan hati kita bahwasanya cepat atau lambat kita akan menggantikan atau masuk ke dalam liang lahat dalam perbuminya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian melembutkan hati yang keras. Itulah manfaat, melembutkan hati yang keras. Kalau sering-sering kita datang ke kuburan lalu kemudian kita duduk termenung, insya Allah cepat atau lambat aku akan menyusul engkau wahai orang yang dalam kuburan. Seperti itu. Insya Allah melembutkan hati kita. Maka sering-sering ziarah di kubur. Ziarah kubur itu anak bapak tidak mesti ketika mau Ramadan barulah kita datang, tidak. Bagi anak bapak yang sudah meninggal orang tuanya, apakah itu ayah ataupun ibunya, sering-seringlah ziarah kubur. Dan jangan lupa mendoakan orang tuanya. Di antara anak bapak ini siapa yang sudah meninggal ayahnya? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ibunya siapa?
Yang meninggal dunia ibunya. Lalu kemudian kedua-duanya siapa? Tak ada. Bagi anak bapak yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dia materi kita pada hari ini. Lalu kemudian inilah tata cara mensolatkan jenazah. Kebiasaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bisa dilihat di layar. Tata cara sholat jenazah itu, ya kebiasaan yang sudah pernah kalian lakukan. Ada berapa takbir? Takbir. Takbir pertama apa yang dibaca? Kedua? Ketiga? Allahumma ighfir lahu. Iya. Keempat? Barulah selanjutnya salam. Itu dia. Ada sebagian orang ketika selesai sholat jenazah dia mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang meninggal tersebut, lalu kemudian barulah dia berdoa dan kemudian diantarlah ke tempat kuburannya seperti itu. Ada sebagian orang juga tidak menggunakan pengiriman bacaan-bacaan ayat Quran, lalu kemudian juga tidak ada doa. Setelah sholatkan langsung diantarkan ke kuburannya. Itu dia. Baik, anak-anak bapak. Oke. Bapak ingin dulu menyuruh Anda Muhammad Khatami untuk menjadi imam. Coba praktekkan dulu. Silahkan Khatami. Kemudian Sodikin, silahkan. Fauzan dan Hafiz, silahkan. Ya, silakan. Ya, arah ke sana, perempuan. Ini kita anggaplah ini mayit. Kalau mayit laki-laki, di manakah posisi kita? Di mana, Imam? Di kepala. Kalau perempuan? Di badan. Iya, bagus. Itu dia. Perhatikan, untuk mengingat kembali perjalanan kita, ketika mayatnya perempuan, maka domirnya yang laki-laki tadi hu menjadi ha. Kalau dia dua orang yang meninggal itu Allahumma ighfir lahuma. Kalau banyak lebih tiga dan seterusnya itu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu dia ya. Nah, seperti itu. Silahkan dulu Atami praktekkan. Silakan. Sholli ala hadza mayyit fardu kifayati takbirat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. SMK. Bisa. Oke.
Sebenarnya sholat mayit itu tidak boleh bersuara, tapi ini hanya sekedar praktek saja luar biasa. Hebat anak-anak Bapak SMK Negeri 9 Medan. Itu dia. Mudah-mudahan nanti yang laki-lakinya nanti ketika selesai dari sini nanti bisa nanti dipraktekkan di masyarakat, di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian setelah dipraktekkan oleh teman-teman kalian tadi, ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Dari manakah kita awali pemandian jenazah itu? Silakan dulu. Ketika jenazah tadi diletakkan di atas dipan atau di atas tempat pemandiannya, lalu kemudian mandikanlah dia sebagaimana kita mandi wajib atau berwudu. Dari mana dulu? Dari kanan baru kiri. Itu dia. Kanan, kiri, baru kemudian dari tengah dia. Tapi perlu kalian ketahui, ketika menyiram ke arah wajahnya tadi, tutupilah dengan tangan kalian agar tidak langsung nanti air itu mengenai wajahnya seperti itu. Lalu kemudian setelah itu barulah digosok-gosok ya. Digosok-gosok. Siapa yang gosok? Di sini ada orang-orang yang bertugas untuk menggosok tubuh mayat tersebut. Apakah 4 orang atau 3 orang? Biasanya 3 orang. Di tengah, di kepala, kemudian di kaki. Inilah yang bertugas nanti membersihkan mayat tersebut. Kemudian ada seorang lagi yaitu hanya sekedar menyiram saja. Setelah disiram dia barulah didudukkan dia dengan menggunakan air yang pertama yaitu air mutlak, air bersih dia. Lalu kemudian dibarengi dengan air daun bidara, air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun seperti itu dia. Kemudian dibarengi dengan siraman dari air mutlak tersebut, air suci itu. Kemudian setelah itu barulah dia diwudukkan. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Ketika kita memandikan jenazah, harus di tempat terbuka atau tertutup? Wah, itu dia. Harus di tempat terbuka atau tertutup, Pak? Ya harus tertutup. Biasanya pengurus STM itu menyediakan tempat seperti dipannya, lalu kemudian menutup keliling seperti itu. Kenapa? Orang yang meninggal dunia pun juga harus dihormati. Apatah lagi orang yang hidup harus tertutup dia seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Apakah boleh kita mengkafani jenazah selain kapan warna putih, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Bolehkah kita mengkafani jenazah selain kain putih, Pak? Kebiasaan kita umat Islam dari Rasulullah Muhammad SAW mengkafani orang yang meninggal dunia itu dengan menggunakan kain kafan berwarna putih. Kalau seandainya tidak ada kain putih, betul-betul tidak ada, dicari kesana kemari tidak ada, maka bolehlah menggunakan kain yang ada pada saat itu. Apakah berwarna hijau, merah, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, itu dia ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Baiklah anak-anak Bapak, ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ketika kesimpulan hikmah dan manfaat tata cara peninggalan jenazah itu, yang pertama adalah memperoleh pahala yang besar. Kemudian yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas, kepedulian kita terhadap sesama manusia. Lalu kemudian yang ketiga adalah membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya. Inilah materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan, materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.